Italian Brain Rot atau meme anomali adalah konten yang terdiri dari sekitar 20 karakter aneh yang diciptakan menggunakan Artificial Intelligence, AI. Bentuk para karakter tergolong aneh, sehingga disebut anomali. Sebab, bentuk para karakter merupakan penggabungan antara hewan dengan benda mati, hewan dengan manusia, dan manusia dengan benda mati. Konten meme anomali biasanya dalam bentuk gambar maupun video, dan lebih sering disebarkan di media sosial TikTok. Beberapa karakter yang paling terkenal adalah Tung 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 Sahur dan Ballerina Cappuccina. Konten ini dapat dengan mudah diakses, termasuk oleh anak-anak. Bahkan, konten meme anomali tengah digandrungi oleh generasi Alpha yang menontonnya lewat TikTok. Ilmuwan otak sekaligus dekan FKUPN Veteran Jakarta Dr. Taufik Pasyak MKes, MPDI, menuturkan, orang tua perlu mewaspadai dampak konten-konten tersebut terhadap anak-anak. Bisa jadi, tilikan anak terhadap lingkungan terganggu, karena tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Bisa juga imajinasi anak terganggu, ujar dia. Kendati demikian, dampaknya tidak hanya memengaruhi persepsi anak terhadap dunia nyata, tetapi juga fokus mereka. Seperti apa? Dampak meme anomali terhadap anak-anak. 1. Overstimulasi. Konten meme anomali bisa membuat anak mengalami overstimulasi saraf. Ini disebabkan oleh video yang diedit menjadi potongan-potongan pendek dan berubah secara cepat. Sebab, umumnya video meme anomali menyajikan beberapa potongan gambar dalam satu video yang diedit sedemikian rupa, sehingga setiap potongan hanya ditampilkan beberapa detik saja. Sementara itu, konten konvensional yang memiliki alur cerita, serta karakter antagonis dan protagonis, jarang mengadopsi teknik cut to cut. Misalnya potongan-potongan pendek, cepat, warna-warni, berulang. Ada sistem di otak kita bernama sistem dopaminergik. Ini akan hiperaktif dengan sensasi-sensasi yang sebenarnya ekstrim. Ini overstimulasi, ujar Taufik. Overstimulasi juga disebabkan oleh karakter meme anomali yang tidak biasa. Sebab, anak tidak bakal menyangka karakter yang muncul tiba-tiba merupakan seekor binatang, tetapi bentuknya tidak seperti binatang pada umumnya. Misalnya saja karakter Tralalero Tralala, yang merupakan seekor ikan hiu dengan sirip seperti kaki yang memakai sepatu. 2. Kurang fokus. Ketika anak terkejut alias terkena efek kejut, shock effect, mereka justru bakal semakin mencarinya karena lebih terhibur dibandingkan dengan menyimak konten konvensional. Dengan kata lain, mereka bakal menghabiskan lebih banyak waktu di TikTok mengonsumsi konten-konten berdurasi pendek. Apa efek jangka panjangnya? Kemampuan perhatian, kontrol diri, berkurang karena dia, video, cepat sekali berubah, kata Taufik. Korteks prefrontal adalah bagian otak yang terletak di bagian paling depan lobus frontal. Fungsinya adalah untuk memandu manusia dalam mengambil keputusan, merencanakan masa depan, mengontrol diri, serta melihat konsekuensi dan risiko dari suatu tindakan. Bagian ini juga yang diandalkan oleh manusia ketika sedang memerhatikan sesuatu. Mereka membantu manusia untuk fokus. Pada anak-anak, Taufik mengungkapkan bahwa korteks prefrontal belum berkembang dengan matang. Jadi, kemampuan anak untuk self-control, fokus, dan planning enggak bagus. Berjumpa dengan konten seperti itu, efek kejutan yang anti-mainstream menyenangkan sekali buat anak. Tapi lama-kelamaan, karena video begitu cepat berubah, anak tidak terlatih untuk fokus, papar dia. 3. Gangguan emosi. Anak juga bisa mengalami gangguan emosi. Sebab, apa yang ditampilkan oleh konten meme anomali tidak sesuai dengan realita. Sebagai contoh, ada sebuah konten yang menggambarkan Tung 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 Sahur memukuli Ballerina Cappuccina, tetapi sambil tersenyum. Padahal, aksi kekerasan tidak seharusnya ditampilkan dengan ekspresi wajah tersenyum, yang umumnya menggambarkan kegembiraan. Ketika anak sudah terlalu sering terpapar dengan konten seperti itu, mereka bakal kesulitan membedakan realita dan meregulasi emosi. Mereka tidak bisa membedakan mana yang serius dan bercanda. Saya pernah menonton, ada adegan kekerasan, tapi figur dalam film itu tertawa. Ini kan di luar realita, mengganggu dalam regulasi emosi, sambung Taufik. 4. Mengganggu imajinasi. Umumnya, konten anak-anak memiliki alur cerita. Dalam tema yang disuguhi, ada sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Misalnya konten tentang cara mengikat tali sepatu. Jika anak tidak bisa mengikat tali sepatu, mereka bisa terjatuh saat berjalan atau berlari. Anak yang menonton bisa mengikut alur cerita, yang mana ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk berpikir secara terstruktur alias tidak melompat-lompat. Itu, konten meme anomali, kan tidak ada plot, tidak ada sebab dan akibat.
Logika anak dirusak. Akibat yang terjadi adalah anak kehilangan kemampuan berpikir, yang disebut dengan metakognisi, ungkap Taufik. Metakognisi adalah kemampuan manusia untuk memikirkan, memahami, dan mengontrol proses berpikir sendiri. Yang kemudian terjadi adalah cara berpikir yang melompat-lompat, karena anak tidak bisa mendeteksi mana sebab dan mana akibat, kata dia. 5. Bingung dengan nilai-nilai yang diajarkan. Setiap orang tua bakal membekali anak dengan nilai-nilai tertentu yang akan memengaruhi karakter, serta cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Boleh ditonton, tapi sebaiknya dihindari. Menurut Taufik, menonton konten meme anomali diperbolehkan untuk jangka pendek dengan pengawasan orang tua, bukan jangka panjang tanpa pengawasan, sampai membuat anak adiksi terhadap konten meme anomali. Sesekali tidak apa-apa karena itu imajinasi saja, dan harus dipantau orang tua. Orang tua harus proaktif memberi penjelasan bahwa yang ditonton bukanlah dunia yang realistis, ucap Taufik. Pendampingan orang tua juga berkaitan dengan pemilihan konten meme anomali. Sebab, tidak semua konten meme anomali di TikTok memiliki visualisasi dan narasi yang buruk. Ada konten karakter, tung sahur, yang sekadar menari, meskipun sebagian besar konten meme anomali lebih cocok ditonton oleh orang dewasa. Meski tidak melarangnya, Taufik lebih menganjurkan agar orang tua mengarahkan anak untuk tidak menonton video-video pendek, seperti video apapun yang ada di media sosial TikTok. Sebab, video berdurasi pendek yang menjadi ciri khas TikTok dapat membuat anak sulit fokus terhadap satu hal.